Kayaknya lu pacaran baru beberapa hari deh. Iya, baru 3 hari. 3 hari udah diputusin. Iya, ya Allah sedih banget. Kasian banget Mel. Kasihan. Kasian banget teman kita nih Mel. Makanya ketawa nangis. Tapi sebenarnya lo sayang nggak sama dia? Ya baru 3 hari, ya baru suka, belum Baru sayang. suka. Tapi kalau dilihat-lihat lo diputusin pacaran baru 3 hari tuh kayak film barunya MD deh. Apa? Ayo Ada putus. Harus nonton dong, gue relate soalnya. Relate sama lo. Iya, gimana kalau kita bla bla bla. Gimana kalau kita bahas film Ayo Ayo Putus di Soft Talk. Nah jadi kayak relate banget nih kayak film terbaru MD ini sama kisah Kainun yang judulnya Ayo Putus. Relate banget karena di film ini juga menceritakan bahwa pacaran tuh 3 hari tuh langsung diputusin gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Iya sih, gue penasaran. Makanya judulnya Jadi- Ayo Putus. Gitu. Yang main Brian ya. Main Brian Domani, Syifa Haju. Haju. Dari apa yang menurut lu yang menarik dari kata ayo putus tuh apa, Pis? Yang menarik dari kata Ayo Putus tuh mungkin dalam suatu hubungan karena hubungannya udah nggak baik. Makanya mungkin diantara salah satu pasangan ini ngajakin ayo putus, kayak putuslah, udahlah, ayolah kita putus. Mungkin udah nggak baik, udah toksik nih hubungannya, makanya dari salah satu pasangan itu ngajakin putus. Makanya mungkin judulnya Ayo Putus. Kalau gue sih gitu nangkepnya. Kalau Amel gimana? Kalau dari gue sih paling kayak pasti kalau orang minta putus kan pasti di hubungannya itu udah ada something yang udah nggak sesuai sama jalannya mereka. Jadi kayak mereka putuskan untuk jalan masing-masing aja. Gitu. Lo pernah nggak diputusin Mel? Nggak Pernah. Selalu lo yang mutusin. Nggak kayak gue dong. Nggak kayak lo ya diputusin mulu ya. Putusin, diselingkuhin. Wow, jadi curhat. Nggak apa-apa. Nah, ayo putus. Iya, kalau lo apa? Ayo putus. Ayo putus. Menurut lo dari kata-kata ayo putus, apa yang tersirat langsung dari pikiran lo? Putus. Putus. Kira-kira penyebab orang putus paling banyak tuh apa? Selingkuh. Selingkuh. Bosen. Fokus Fokus UN. UN. Fokus Biasanya- SBMPTN. Iya. Fokus belajar. fokus Fokus kalau belajar. ini ya, kalau yang udah kerja itu fokus karir. Hmm. Taunya besoknya jadian sama orang lain. Biasanya kan gitu kalau zaman sekolah tuh, udahlah kita break dulu. Aku mau fokus ujian. Iya, gitu. iya, Cik. iya, Fokus ujian. Padahal mau belajar enggak, tetap aja emang itu Ya alasan mau alasan putus aja aja. ya udah nggak, Alasan lu minus nggak aja. suka lagi sama orang itu Orang itu. gitu. Ternyata pas sudah diputusin, bukannya belajar malah nyari pasangan baru. Bener. Gitu. Nah di film ini kan dia putusin ada 2 bintang utamanya, Brian Domani sama Syifa Haju. Menurut kalian, ini kan pertama juga nih mereka dalam satu frame, dalam satu project. Gimana? Akan seperti apa tuh? Kalau gue ngelihat Syifa dipasangin sama siapapun tuh cocok. Cocok. Dia sama Devano cocok, dia sama Angga cocok, Bahkan sama pacarnya Sama sendiri, pacarnya Rizky pun Nazar pun cocok. cocok. sama siapapun. Kalau kata gue Syifa tuh cocok sama semua orang gitu loh. Tipe cewek yang kalau main film cocok sama semua orang. Kayaknya sama Brian pun juga gitu kalau gue lihat ya. Bakalan dapet lah Ya chemistry-nya dapat ya. lah. Brian juga Lo kan Mel? ganteng. Kalau Brian sama Syifa sih pasti cocok ya karena kan pas mereka masih zaman-zamannya remaja kayak berapa belas tahun juga kan Pernah main-main ya, ya. pernah main bareng. Ah, iya, Jadi sinetron. kayak bakal cocok banget. Cocok. Kalau sama gue cocok nggak Syifa? Kagak lah. Kata lo sama semua orang cocok tadi. Sama aktor, maksud gue sama aktor. Lu aktor. Bukan. Ya udah. Lu gimana? Lu suka nggak Syifa Brian? Gue sebenarnya nge-ship banget Syifa sama Rizky. Rizky Nazar. Iya, jadi gue kurang suka dia sama Brian di sini. Entah kenapa. Tapi lu harus nonton deh nanti ya kali ya, biar Iya, bisa biar lihat mungkin gimana. setelah gue ngelihat hasil filmnya, oh iya ternyata bagus juga nih mereka Iya, berdua benar-benar. satu frame gitu kan. Iya, benar. Karena terakhir gue ngelihat Syifa itu di 17 lamanya dia sama Rizky Nazar, bagus kan di situ mereka dua. Gitu. Coba kita daripada ngomongin ayo putus, kita cerita-cerita deh tentang pengalaman pribadi lah ya. Tentang diputusin. Iya, diputusin atau mutusin, lo pernah nggak? Amel dulu deh. Amel dulu. Apa ya? Tentang diputusin atau mutusin. Iya. Iya. Jadi sebenarnya nggak pernah kayak mutusin atau diputusin. Jadi kayak tiba-tiba yang
udah gitu loh, udah nggak pernah komunikasi lagi kayak gitu. Tapi nggak ada kata-kata putus. Nggak kayak ya udah tiba-tiba kayak nggak pernah chatan, nggak pernah ketemu kayak gitu. Kalau Kak Inun? Kau dulu. Lo dulu. Aku terakhir. Aku terakhir. panjang. Panjang. Kalau gue sebenarnya diputusin pernah, mutusin pernah. Tapi yang paling seru itu adalah di saat gue diputusin pada saat udah lama banget nih pacarannya, udah sampai sekitar, kalau di Ayo Putus kan cuma 3 hari nih. Iya. Nah tapi gue ini udah nyampe 7 tahun, udah lumayan lama kan. Dalam proses 7 tahun ini kan udah lama nih, udah saling kenal, udah deket, pokoknya udah banyak lah pengalaman-pengalaman yang gue jalanin sama dia, banyak memori-memori yang untuk dikenang. Tapi entah kenapa tanpa alasan penyebabnya gue diputusin. Lu bayangin. Pasti ada alasan sih, Nah, Fis. gue nggak tahu. Setiap gue tanya orang kenapa, putus tuh nggak ada Nggak ada alasan. alasan. alasannya gue tahu. Apa? Karena Januari tadi nikah. Wow, Wah, udah parah sih Udah itu. udah parah sih itu alasan. Udah parah itu. LDR. LDR semenjak Covid. Tapi emang LDR tuh pemicu orang putus. Pemicu utama. Pemicu utama. Jadi kayaknya saat 100.000 orang berbanding berapa ya? Cuman LDR yang apa sih, yang sukses tuh, yang sampai nikah tuh dikit. Dikit. Banyak kan 20% lah. putus. Tapi sebenarnya kalau dari LDR itu dilandasi dengan kepercayaan, Benar. sotoy banget kok. Benar sih, Bener Fis, ya? benar. Itu harusnya aman lah ya, harusnya. Dan nggak jelalatan lah ya, Nggak cowok jelalatan. atau ceweknya gitu. Gitu. Yang fokus setia pada satu orang. Betul. Gitu. Intinya kepercayaan. Jangan ada netting-netting di antara kedua belah pihak, Pak. Iya, benar-benar. Gue tapi udah percaya banget ya. Kayak udah percaya banget, tapi ternyata masih. Iya itu. Nah, itu guys. Berarti masalahnya kan bukan sama lo, tapi sama si prianya. Nah, benar. Tapi lu juga LDR kan waktu itu? Gue LDR. Jadi sebelum putus dari yang 3 hari, gue punya pacar lah ya. Punya pacar. Wow, cerita panjang. Gue punya pacar udah 5 tahunan lah pacaran. Terus 2 tahunnya LDR. Pas LDR awal-awal ya kayak biasa aja, kayak biasa, karena LDR teleponan tapi nggak yang sering gitu. Tiba-tiba nggak ada masalah, nggak ada hujan, ternyata dia selingkuh. Terus malah yang di selingkuhannya itu marah sama gue. Lah gue kan pacarnya. Gue yang dimarahin, gue yang kayak selingkuhan. Kadang-kadang tuh orang yang jadi selingkuh, pelakor atau segala macamnya malah dia nggak sadar ya bahwa dia sebenarnya yang salah gitu. Bener, parah tuh Jadi itu pengalaman lo. pengalaman gue. Terus sampai akhirnya emang umur 25 nih kan life quarter crisis ya, Fis ya. Itu membuat kita juga deg-degan kan. Banyak yang teman-teman udah nikah lah, ini terus kayak mana baru putus. Sedangkan ngeliat story nikah, sedangkan lo diputusin. Iya, gue gitu. diputusin kayak bener-bener definisi jagain jodoh orang. Sama kayak gue juga tadi. Iya kan? 3 tahun kayak for nothing. Tiba-tiba Tuh, nikah. udah makanya janganlah pacaran lama-lama lah. Iya, gitu. nggak usah lama. Iya, nggak usah, Kalau nggak bisa usah. seminggu langsung nikah. Gitu. Ya kalau nggak ya PDKT lah ya. Ya seperti adalah temen gue ya. Dia PDKT cuma 6 bulan habis itu nikah. Ya udah gitu aja Gitu ya. aja, ya. Daripada kita lama-lama taunya Nikah sama orang. Nikah sama orang. Diundang lagi. Diundang lagi. Udah parah banget. Diundangnya via telepon, halo. Halo. Aku mau ngundang. Nggak ada juga minta maaf, ngundang. Kalau di sebuah hubungan gitu, kalian tuh biasanya misalnya udah nggak cocok ataupun apalah alasannya, apa sih alasan lo putus atau ngajak putus pasangan lo tuh apa? Hafiz dulu. Oh gue. Kalau gue alasan ngajak putus mungkin udah nggak cocok kali ya. Mungkin yang tadinya biasanya kita ngelakuin suatu hal bersama-sama tapi kedepannya menjadi sendiri-sendiri, terus tiba-tiba dia menjadi sosok orang yang berbeda, terus tiba-tiba udah nggak ada unsur kepercayaan di antara kita. Gitu langsung lah. Udahlah, kalau kayak gini mungkin gue aja ngobrol dulu kayak bla 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 kenapa lu berubah dan segala macamnya. Mungkin kesalahannya juga ada di gue, tapi kan gue nggak tahu, makanya kita ngobrol. Tapi misalnya kalau emang dia kekeh tetap seperti itu, ya udah mungkin lebih baik kita putus. Itu kalau gitu, gue. yang ngajak ngobrol dulu lah ya. Emang komunikasi itu kunci. Komunikasi is the key. Lo Mel? Kalau alasan putus jauh ini paling karena misalkan kita udah lama nih
kayak pacaran gitu ya. Terus tiba-tiba nih orang ini tuh jadi kayak yang super ngatur kayak gitu. Toxic lah ya. Ya sebelumnya kan kayak enggak nih, tiba-tiba kayak gitu. Nah, itu bisa jadi Pemicunya. alasan. Oh, oke. Kalau ngatur-ngatur kan sebenarnya kan dia ini pacar bukan manajer gitu ya. Iya. Kenapa ngatur-ngatur gitu ya. Iya bener, ngapain sih ya diatur-atur? Kan toh juga belum jadi suami, baru pacar udah ngatur. Wow. Wow. Kalau lo non Kalau gue tuh jarang memutusin orang sih, karena lagi gue putusin. karena gue ngerasa kalau mutusin orang tuh gue takutnya nyesel. Jadi kalau gue bosen, misalnya gue bosen nih sama orang itu, kayak gue nyari-nyari apa ya, nyari-nyari alasan aja, bukan nyari-nyari alasan, kayak apa ya, gimana nih ya biar nggak bosan, diajak ngobrol kah dulu atau gimana gitu. Jadi gue nggak pernah mutusin cowok ya. Sejauh ini gue terus yang diputusin. Oke guys, ini kan banyak nih film yang udah kalian pernah tonton pastinya. Nah, dari film Ayo Putus ini menurut kalian apa sih yang menarik? Kalau misalkan dari gue sih paling kayak alarm. Oh, Kayak alarm. Orang mau putusin harus nyalain alarm dulu tuh kayak. Iya. Ini tuh udah ada novelnya ya? Dari Udah Wattpad. dari Wattpad. Dari iya. Wattpad, oh makanya rame soalnya. Mm-mm. Ya si alarm putus. Unik juga sih. Kalau lo Alarm apa? buat bangun. Gue uniknya tuh yaitu setiap pacaran dia cuman bisa pacaran 3 hari. Kayak aneh nggak sih? Apa yang harus dilihat dari 3 hari? Ngerti nggak sih? Maksudnya belum mengenal lebih Iya, dalam gitu ya terus dalam udah 3 putus hari. 3 hari ya Allah. Sekarang kita mau MDish update. Jadi yang nonton Antares di WTV hari ini itu Antares untuk yang fast track udah bisa kalian tonton di episode terakhir, yaitu episode 10. Episode 10 keren banget guys, kalian harus nonton. Tapi buat yang tim VIP kalian bisa nonton episode 9A di hari ini. Terus yang buat free user yang nggak bayar, yang gratisan, nonton episode 8A. Jadi nanti jangan lupa nonton Antares Karena season lagi panas-panasnya nih pasti. Benar. Ya. Nah, update yang kedua, siapa di sini nonton Layangan Putus? 2. Gue Gue Nonton Layangan Putus. nonton. Nah, si Kinan alias Putri Marino memenangkan Festival Film Bandung atas nominasi pemeran utama wanita terpuji. Keren Putri Marino. Tapi Selamat. emang aktingnya bagus banget sih si Putri Marino. Parah sih, Kayak bagus. bener-bener menggambarkan seorang istri yang tersiksa. It's my dream. It's my dream. Gitu. Terus ada update apa lagi, Mel? Terus selanjutnya ada masih dari Festival Film Bandung. Iya. Si Hanung dan Jihan menang sebagai sutradara terpuji buat series 17 Selamanya. Itu juga bagus sih series. Si Siva juga yang main. Shiva aja sama Shiva Rizky sama Rizky Nazar. Terus ada juga tanggal 29 Desember nanti, sebulan lebih ya? Sebulan lebih lagi kita bisa nonton KKN Luwih Dowo Luwih Medeni di bioskop. Gue nggak sabar, gue mau nonton. Itu ada tambahan 40 menit. 40 menit.